Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita akan lanjutkan materi kita. Yang kemarin kita sudah, pekan lalu kita sudah ngapain? Sini kamu. Saya gambar kamu. Gambar itu, Pak. Itu gambar. Lagian tahunya gambar doang. Kemarin kita sudah ngapain? Nah, kemarin kita sudah mainan cat. Kita sudah bermain dengan cat, yaitu kemarin kita sudah paintingan, ya. Sudah mengeksplor ya teknik-teknik yang ada dalam seni painting atau painting art atau umumnya kita sebut abstract painting. Nah, karya yang kemarin nanti kita akan coba aplikasikan di next pertemuan. Kita akan coba aplikasikan jadi background apa? Kaligrafi. Maka pertemuan hari ini kita akan coba masuk tentang teorinya. Ya, tentang teorinya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke materinya untuk kita berkarya, yaitu kemarin kita sudah painting abstrak yang akan kita gunakan sebagai background karya selanjutnya, yaitu khat Arab atau kaligrafi ya. Yang mau buka nanti ini linknya ya, nanti saya kasih linknya. Kalau kamu tinggal chat pribadi aja ya, nanti saya kasih linknya, materinya. Sebelum kita masuk ngobrol lebih dalam, kalian pernah dengar atau kaligrafi? Kaligrafi doang. Kaligrafi doang. Apa itu? Tulisan Arab yang indah. Kaligrafi atau khot? Apa bedanya khot sama kaligrafi? Kayaknya bukannya sama, Pak. Pada sama ya, Pak, khot sama Kaligrafi Arab. Apa ini samanya di mana? Sama-sama tulisan Arab, kaligrafi itu. Nama lain mungkin, Pak. Kaligrafi itu sama tulisan Arab. Iya. Iya. Ada pendapat yang lain? Kaligrafi ini yang Jadi kaligrafi, khot itu mempunyai perbedaan. Bedanya di mana? Khot itu bahasa Arab, kaligrafi bahasa Korea. iya. Kaligrafi itu dari bahasa Inggris, ya. Dari graph itu arti garis, ya. Sama-sama artinya garis. Khot pun garis artinya. Makanya ada istilah khot tulistiwa. Garis, khot tulistiwa. Khot itu artinya garis. Nanti jadi istilah khot ini kita sebut bagaimana terbentuknya sebuah tulisan dari garis-garis yang digoreskan. Ya. Atau dengan lughahnya, dengan tata bahasanya disebut khot itu artinya adalah garis. Tapi dalam kacamata seni, khot itu adalah cara menulis yang indah melalui unsur. Ada berapa unsur seni? Masih ingat? Banyak. Iya, sebutin. Dua. Lebih dari dua. Apa aja unsur seni? Idean estetika. Aduh, ada yang punya buku kelas 10, kelas 11? Banjiran, ya. Di unsur seni itu ada titik, garis, bentuk, tekstur, warna, nah, dan seterusnya ya. Nah, khot ini terbentuk dari unsur
garis. Nah, makanya disebut khot, ya. Atau etimologis secara bahasa khot artinya garis. Ya. Nah, kalau kaligrafi itu berasal dari bahasa Inggris. Ya, nih. Kaligrafi di sini tertuliskan kaligrafi merupakan serapan kata dari bahasa Inggris. Apa itu? Calligraphy. Graph itu artinya garis kalau nggak salah ya. Yang berarti tulisan indah. Kata tersebut diambil dari bahasa Yunani, kalos, yang berarti indah, dan graph yang berarti tulisan. Graph. Makanya ada istilah graph ya. Graph itu tulisan. Selain dari kata kaligrafi, di Indonesia juga mengenal kosakata lain yang sama dengan kaligrafi, yaitu khot. Khot ini dari bahasa Arab ya, cuman di Indonesia kan. Makanya ada istilah katulistiwa. Garis katulistiwa, tulisannya KHA. Ya, khot. Katulistiwa. Nah, kata tersebut merupakan kosakata dari bahasa Arab ya. Lebih spesifiknya, khot bukan sekedar tulisan indah. Di dalamnya terdapat disiplin ilmu yang mempelajari tentang anatomi huruf, bukan anatomi tubuh ya. Anatomi huruf hijaiyah. Nah, makanya kemarin salah satunya saya bekalin kalian itu di pelajaran BTQ apa? Tabel posisi huruf atau kitabah. Kalau kitabah itu dari kata kataba, artinya tulisan, menulis. Kataba yaktubu kitaban, kitabatun, kitabah, isim masdar itu. Kalau kamu belajar nahwu shorof ya, nanti tanya sama Abi Makmun ya. Ya, huruf hijaiyah. Kemarin di BTQ itu sudah saya bekali bagaimana posisi huruf yang baik dan benar. Itu dasarnya harus kuat sebelum kita menuju ke khot atau kaligrafi. Posisi huruf itu harus tahu ya, posisi huruf. Nanti lebih detailnya belajar anatomi ya. Anatomi itu bagaimana sih idealnya, itu ketika tingginya alif sekian, baknya itu harus semana, taknya itu harus semana. Bagaimana pada saat di tengah, bagaimana saat di depan, bagaimana pada saat di akhir ya. Itu posisi ya. Tapi kalau anatomi itu biasanya perbandingan dengan dalam sebuah jumlah atau bukan jumlah, kalimat atau disebut kata ya. Kalau di bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kalimat, dalam bahasa Indonesia kata, dalam bahasa Arab jumlah, dalam bahasa Indonesia kalimat ya. Bagaimana strukturnya? Idealnya bagaimana? Kalau di anatomi tubuh kan, kalau tangan kanannya sekian, tangan kirinya sekian. Ya. Kalau rahangnya sekian, rahang kanan sekian, rahang kiri sekian, atau kita sebut ada di prinsip desain itu ada istilah balance. Apa itu balance? Seimbang. Pun begitu huruf. Dia nggak melentang sono, melentong sono ya. Atau disebut belentang-belentong. Ya. Kita lanjutkan. Tulisannya di sini, cara merangkai tiap huruf, cara menata tiap kalimat, dan cara memilih huruf. Ya. Terus kaligrafi atau khot merupakan salah satu hasil dari peradaban Islam. Ya. Ini kemarin kita juga di awal-awal kita ngomongin tentang halal haram seni. Ya. Ini salah satu yang dihalalkan, seni yang dihalalkan. Ya. Yaitu datang dari peradaban Islam ya. Pengaplikasian kaligrafi dapat dijumpai di berbagai dinding-dinding masjid, apalagi istana kerajaan ya, kerajaan-kerajaan Islam. Terus di keramik-keramik dan lain-lain. Bisa juga nanti kalau udah kamu lebih explore lagi, bisa masuk ke contoh-contoh di majalah-majalah Arab tuh. Font-fontnya berubah ya, desain-desainnya. Kalau kamu di Word, kalau install font Arab itu ada beberapa jenis. Nah, ini berhubungan sama kaligrafi biasanya, dasarnya. Ya, sebagai hiasan ya, tentunya ya, karena ini ngomongin seni ya. Selain itu dalam kaligrafi lagi ya. Selain itu lebih dalam kaligrafi lagi digunakan juga
pada manuskrip atau teks mushaf Al-Quran. Ya. Biasanya kalau Quran keluaran Iran seperti apa tulisannya, Quran keluaran Turki seperti apa, biasanya dia punya khas sendiri. Atau biasa juga kalau kamu lihat font Quran ya, tiap Quran itu punya font yang berbeda, punya gaya tulisan yang berbeda. Atau kalau di font umumnya kan ada Times New Roman, ada Calibri, ada Romance dan seterusnya ya. Nah, pun begitu di tulisan Arab ya, mushaf Quran, sehingga keberadaannya sangat penting bagi Islam ya. Terdapat dua jenis kaligrafi Arab atau khot, yaitu kaligrafi kontemporer dan kaligrafi klasik ya. Klasik itu biasanya itu yang tidak banyak embel-embel. Kalau kontemporer, nah kita akan coba aplikasikan dengan teknik kontemporer ya. Makanya pakai background. Kemarin tuh kita pakai painting abstrak ya. Kaligrafi klasik adalah kaligrafi yang taat pada kaidah-kaidah telah ditetapkan ya. Nah, beberapa di antaranya ini klasiknya, kita harus belajar klasiknya ya, basicnya ya. Nanti pada saat kontemporer kalian bebas ya, berkreasi ya, mau nentuin bentuknya seperti apa. Tapi dasarnya klasiknya harus kuat. Apa aja yang ada di klasik? Yang pertama adalah khot rik'ah. Nah, rik'ah nih, lihat nih, ada nampil ya. Nah, rik'ah. Rik'ah. Nah, bukan rik. Sebenarnya bacanya rik'ah nih, tapi di sini tulisannya itu ya, riqah. Riqah. Nah, lihat nih cirinya nih. Perhatikan cirinya. Cirinya coba perhatikan. Ada yang bisa menganalisis khot rik'ah ini? Riqah. Huruf ya-nya, huruf ta-nya. Nah, titiknya digabungin jadi satu. Nah, saya kadang suka pakai pakai gaya ini nih kalau lagi nulis nerangin. Misalnya huruf ta-nya garis aja satu, trek gitu kan ta-nya. Nah, ta-nya langsung jadi satu garis. Trek tuh. Ya-nya. Ya, kalau ta-nya biasanya jadi kayak apa? Gini ya, tanda begini ya. Titik tiganya. Jadi nggak nitik 1, 2, 3 nggak gitu. Ya lebih gitu ya, lebih condong gitu ya. Khasnya. Lalu khot selanjutnya ada diwani. Nih diwani nih. Ya, diwani cenderung ada ciri khas tertentu, yaitu sama dia gaya penitikannya pun sama ya. Hanya dia tekukannya aja yang lebih elastis. Ya. Alifnya tuh. Dia kalau diwani itu alif itu bisa digabung dengan huruf selanjutnya. Ya. Ainnya pun tuh, perhatikan ainnya. Ya. Ainnya ditarik dari bawah. Dari bawah. Kan kalau di umumnya kan ain itu kan di atas dulu kan. Ini ditarik ainnya. Toknya pun bisa. Dia seolah-olah itu ada efek tetesan ke bawah, seolah-olah. Stylenya begitu. Ya. Nah, lanjut diwani jali. Wah, ini lebih variasi dari diwani aslinya ya. Nih. Dikasih ornamen titik. Ornamen titik, main angka ya. Nah, di sini ada 7 nih, dimasukin 7 titik tuh. Kasih ornamen. Nah, Pedit? Ada fungsinya enggak? Ada fungsinya. Tergantung, bisa mewakili huruf tersebut nih, kayak di sini nih. Nah, ada huruf kaf nih di sini nih. Baca nggak? Nih, ada huruf kaf. Lihat gak nih sini nih? Nih kaf nih. Tuh. Tapi nggak kebaca, Pak. Nggak kebaca. Iya, memang buat variasi. Ya, ini ada kaf juga nih sini. Ada gambar orang sholat apa tuh kaligrafi? Ya, itu ada juga tuh jenisnya. Nah, dia bisa masuk ke diwani jali. Ya. Lanjut, selanjutnya adalah farisi. Nah, farisi ini
Kalau sekarang itu, kalau zaman dulu Farisi itu dari negara-negara Persia, ya, semenanjung Iran, Irak, tuh Farisi itu Persia. Dia lebih simple, ya, simple. Haknya pun haknya tuh cuman garis doang nih haknya. Allah pada lafzul jalalah Allah haknya cuman tarik doang, tarik ini, cek, ya. Selanjutnya kufi. Nah, ini yang unik nih kufi nih. Kufi itu diambil dari kata Kufah, sebuah kota. Ya, kufi, ya di Kufah. Ya. Nisbat sama seperti misalkan orang Jogja, jadi dipanggilnya di Arab itu orang Arab itu orang Jogja, Arab itu nyebutnya Jogjawi. Jakarta, Jakarti. Bogor, Buguri. Itu nisbat gitu. Nisbat itu dalam Arab itu bisa orang tua, bisa kota, bisa keturunan nisbat itu. Misalnya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari nisbatnya dari kakeknya. Imam Bukhari dari kampungnya. Bukhara. Ya gitu ya. Salman Al-Farisi. Nah, ini dari Persia. Al-Farisi itu Persia. Dia nisbat, namanya nisbat kalau di Arab itu. Ya. Ahmadi bisa aja dari ayahnya ya kan, Ahmad. Ya benar Reva. Ayah kamu Ahmad. Iya. Iya, biasanya nisbat. Enggak kurang ajar itu. Enggak kurang ajar. Nisbat itu enggak kurang ajar ya dalam Islam ya. Ya. Makanya nama lain Nabi Muhammad itu Abul Qasim. Itu nisbat Ibni Hashim, bapaknya. Keturunannya Bani Hashim gitu. Itu nisbat. Nama saya ada nama bapak saya nih. Nama lo kan ada Ramadan. Ya kan orang tua kan masing-masing. Ya, kalaupun ada. Aryo. Anak ini dan Sumari. Bisa. Oke, analisisnya bagaimana? Ini karyanya Kufi, cirinya. Cirinya tuh dia tebal-tebal. Ya, seolah-olah itu alat tulisnya itu kotak. Ya, kotak ditulis. Seolah-olah alat tulisnya pensilnya itu kotak. Apa namanya? Mata pensilnya seolah-olah kotak. Karena tebal semua hurufnya. Ya. Bentuknya gitu. Ciri khasnya itu dia tebal-tebal. Di semua hurufnya, di semua garisnya itu tebal. Beda sama ini. Ya, ada tipis, ada tebal kan bagiannya. Ini bagian ain tekukan ini tipis nih. Mim tipis. Nah, ini juga nih. Tuh, ada bagian tipisnya nih. Totoknya nih, ya. Ini kufi. Lanjut. Khat thuluth. Nah. Ya. Ini pun dia ciri khasnya tuh dia thuluth itu berdekatan. Hurufnya boleh boleh bertabrakan, ciri khasnya. Ya, banyak yang nabrak kan hurufnya. Ini alif nabrak alif lam, ya. Ini ba nabrak lam. Jimnya nabrak zai. Tuh. Ya, banyak yang tabrak kaf. Tuh. Bikuma tukadziban. Nih tulisannya apa nih? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini banyak yang ditabrak. Padahal cuma satu ayat. Jadi satu ayat ditabrak semuanya jadi lingkaran oval. Ya. Ini khasnya thuluth. Atau disebutnya, kita nyebutnya kalau mau nisbatin jadi thuluthi, kufi. Ya. Ya sebenarnya banyak ya. Kalau kamu browsing di tempat lain, sementara ini aja yang bisa saya kasih browsingan ya. Nanti kamu boleh browsing di handphonenya. Ya. Kalau nggak salah dasarnya tuh ada 7 deh kalau nggak salah klasik itu. Ini ditulis oleh Rian Yogo, mahasiswa seni dan desain Universitas Negeri Malang.
dan khotot. Khotot itu jamak dari khot, ya. Garis-garis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.